teman-teman, kita akan melanjutkan lagi di project Python-nya ya, menggunakan PyCharm. Di sini aku udah buat folder baru, itu ada 3 nih yang dengan format Python ada 2. Di sini ada add flashcard ya, di sini. Nanti ada study flash dan juga ada flashcard. Namun yang flashcard ini nanti formatnya adalah teks ya. Oke. Gimana sih cara buat yang baru ini? Kalian klik di sebelah kiri ini, lalu klik kanan, new, kemudian sesuaikan teman-teman mau bikin dia di Python atau file yang lain ya. Oke. Kita mau contohin di sini aja deh. Untuk yang Python ya cukup Python file. Kalau misalkan teks ya di sini di file ini. Ini kalian masukkan nama file, lalu kasih format teks seperti ini. Oke. Nah, di sini di flashcard pertama kita akan mengisi dulu ada 4 karakter. 4 kata. Kitchen, kemudian ini cheese, kemudian from it. Nah, untuk di yang format teks ini kita isi seperti ini teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kata dengan 2 bahasa. Jadi 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Prancis ya. Oke. Sini kita akan mulai di add flashcard dulu. Ini ada program yang udah jadinya ya, tapi kita akan tulis semua dari awal lagi. Seperti apa? Pertama-tama teman-teman di atas ini kita membuat memasukkan modul, menulis modul menggunakan import seperti import aus, kemudian import sini. Jadi teman-teman ikutin aja caranya.
Nah oke, jadi seperti ini ya kurang lebih untuk programnya. Teman-teman bisa diperhatikan aja, ditulis aja apa yang ada di sini. Oke, saya lihat dulu ini dari atas ya. Oke, setelah ini aku akan jelasin satu persatu tiap strukturnya begitu. Oke, yang pertama di sini, yang perhatikan dari sini ya, div sampai exit di sini teman-teman. Ini fungsi ini bertugas untuk ngecek apakah file flashcard yang berformat teks tadi sudah ada atau belum. Misalkan belum ada filenya, maka program langsung berhenti. Hal ini tuh mencegah error karena program tidak bisa belajar tanpa data kartu seperti itu. Oke, selanjutnya yang ini, yang fungsi retrieve ini fungsinya untuk membuka file dari si flashcard teks tadi, terus membaca isi file sebagai list Python. Selanjutnya dia mengonversi teks menjadi list asli menggunakan ini ya, as titik literal eval. Oke. Nah, selanjutnya ini sampai else ya, definisi quest card itu fungsinya adalah inti dari permainan kartu ini. Jadi dia mengambil kartu secara acak menggunakan apa? Menggunakan random ini ya. Nah, kemudian dia menampilkan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kemudian dia menunggu jawaban dari kita user. Selanjutnya jika jawabannya benar, apa yang terjadi? Yang benar yang muncul adalah correct ya, atau benar. Nah, kartu tersebut dihapus dari list agar tidak ditanyakan lagi, karena kartunya udah diambil, otomatis dia tidak akan masuk di dalam list lagi ya, tidak masuk di dalam tumpukan kartu lagi untuk ditebak. Oke, selanjutnya kalau misalkan jawabannya salah, apa yang terjadi? Program akan mencetak not correct ya. Itu kartu tetap ada atau akan muncul lagi nanti. Kemudian dia akan ulangi sampai semua kartunya habis begitu. Tujuannya apa? Tujuannya tadi jadi kartu yang kita ketahui itu udah tidak akan ditanyakan lagi atau hilang, sedangkan kartu yang masih salah tebakannya itu masih kembali ke list lagi gitu. Nah, di sini di bawahnya ada main program, udah ada di sini sudah ada pertandanya. Sebelah bawah di sini penjelasan fungsinya adalah ini tuh untuk mengecek file ada atau tidak. Dari mana kita tahu? Di sini, dari program exit ini, di baris 43.
Oke, selanjutnya mengambil semua kartu dari file. Yang mana? Yang ini. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada menampilkan jumlah kartu. Yang mana? Yang 46 ini teman-teman. Selanjutnya dia mulai menghitung waktu menggunakan apa? Menggunakan modul tadi time ya. Di sini ada variabel time begin, itu isinya apa? Time titik time dengan tutup kurung. Oke, kemudian menjalankan gamenya dengan apa? Dengan guest card. Selanjutnya ada lagi time end, variable time end. Dan juga variabel duration di sini. Nah, dari fungsi-fungsi ini atau variabel ini itu akan menghasilkan perhitungan, teman-teman. Perhitungan apa? Perhitungan total waktu. Nah, nanti total waktu itu akan dimunculkan di program nomor 56 di baris 56. Itu kamu menjawab durasinya berapa di sini. Kemudian akhir dari programnya kita tandai dengan end of program seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada study flashcard ya teman-teman. Untuk apa? Di sini bisa teman-teman lihat di baris nomor 1 ada from Google Trends. Artinya apa? Ini Google Translate. Jadi kita membuka library Google Translate. Itu import ke apa? Import ke translator. Sini kita ambil modul translator ya. Kemudian ada import OS dan juga import AST. Untuk programnya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Bisa langsung teman-teman tulis aja. Jadi ini sudah ada sudah ada keterangannya ya teman-teman. Di tiap programnya fungsinya untuk apa aja. Setelah ini aku akan jelasin aja per sub. Oke. Nah, cukup panjang ya karena ada penjelasan di setiap subprogramnya. Kita akan jelasin lagi di sini untuk baris ke 1 sampai 7. Ini sampai 7 ya. Sampai 8. Ini adalah bagian setup dan setup atau dan variabel global. Oke, di sini nomor 1 ini tadi udah aku sebutin lagi, udah aku jelasin kalau dia mengimpor translator yang dapat melakukan terjemahan bahasa tadi. Kayak yang kedua di sini mengimpor OS untuk apa? Modul operating system ya, digunakan untuk memeriksa file apakah file datanya udah ada di sistem atau belum. Kemudian ada import AST di sini nomor 3. Itu mengimpor modul AST atau abstract syntax trees ya. Ini untuk membaca kembali data yang disimpan di dalam file teksnya. Oke, seperti itu. Nah, di sini di bawahnya ada translator ya. Translator di sini variable translator itu membuat objek penerjemah itu ya, nanti akan dipanggil di setiap kali program perlu menerjemahkan data. Kemudian di bawahnya ada cards di sini untuk list global ya, list global yang akan menyimpan semua kartu flash gitu. Setiap kartu akan disimpan sebagai di sini nanti ada kata seperti tadi ya, urutannya ada kata dalam bahasa Inggris, kemudian koma dalam kata dalam bahasa Prancis gitu. Oke. Setelah di sini file name, di sini
nama tempat filenya yang nanti jawaban-jawaban itu disimpan ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian di baris ke 10 sampai 11 sampai mana? Sampai return card sampai ini ya 24. Ini fungsinya yang pertama nih, di sini ada mulai dari definisi ini ada definisi fungsinya. Kemudian if di sini untuk mengecekkan keberadaan file. Jadi program itu hanya akan membaca kalau file flashcard teks itu benar-benar ada ya. Nah, selanjutnya ada with ya yang bawahnya ini untuk membuka file. Filenya dibuka dalam mode read ya. Di sini ada R, sini menandakan dia dalam mode read atau baca. Oke, kemudian selanjutnya ada cards sama dengan cards sama dengan ast literal eval. Ini untuk membaca dan mengurai data. Oke. Selanjutnya ada return card. Sini ini mengembalikan daftar kartu yang dimuat atau daftar kosong jika filenya tidak ada. Oke, selanjutnya di sini kita turun lagi, udah masuk ke fungsi tampilan atau display, udah ada namanya ya. Oke, yang pertama ini ada definisinya dulu, yang menerima daftar kartu sebagai argumen. Ini selanjutnya di sini ada print ya. Di sini untuk mencetak jumlah total kartu. Di sini bisa teman-teman lihat di sini jenis kodenya string. Oke. Selanjutnya for i ini melakukan loop melalui daftar kartu. Ya, enumerate ini enumerate ya. Memberikan indeks i dan kartu untuk setiap item. Di sini. Ini untuk printnya, dia mencetak setiap kartu dalam format yang bernomor. Oke. Untuk card 0 ya, card 0 itu nanti diisi oleh bahasa Inggris, dan card card 0 itu bahasa Inggris, card 1 bahasa Prancis gitu. Selalu diingat ya, untuk program Python ini dimulai dari 0 ya teman-teman, bukan dimulai dari 1. Oke, selanjutnya ada fungsi terjemahan translate word sini. Pertama ada definisinya, definisi fungsi yang menerima kata Inggris. Oke. Selanjutnya word ini di baris 39 itu ada untuk memanggil metode translate dari translator ini ya, translator. Kemudian ada src sama dengan n. Di sini apa? Menentukan bahasa sumber adalah bahasa Inggris. Src ini source, n itu English. Kemudian ada dash ya, koma dash sama dengan fr atau French. Ini apa? Menentukan bahwa bahasa tujuannya adalah Perancis. Di sini destination ya. Oke, the text untuk formatnya. Jadi mengambil terjemahan dalam bentuk string. Selanjutnya return word underscore fr itu mengembalikan kata Perancis yang telah diterjemahkan. Oke, ke bawah kita lanjut lagi. Di sini sudah ada di judul ya, fungsinya untuk membuat kartu baru. Di baris 44 definisi create a new card. Ini untuk apa ya? Untuk mengelola interaksi dengan pengguna untuk membuat dan menambahkan kartu baru. Sini ada global cards. Ini apa? Ini penting karena untuk mendeklarasikan bahwa fungsi akan menggunakan dan memodifikasi variabel cards, variabel kartu.
yang didefinisikan di luar fungsi atau global. Kemudian word n sama dengan input. Di sini meminta kita untuk memasukkan kata dalam bahasa Inggris. Kemudian word Francis ini yang berisi translate word itu akan menerjemahkan kata yang baru dimasukkan. Selanjutnya ada new card sama dengan dalam kolom word n, word fr. Ini apa isinya? Ini adalah membuat kartu baru sebagai urutan data yang tidak dapat diubah. Maksudnya apa? Maksudnya bahasa Inggris itu, kata dalam bahasa Inggris akan muncul dahulu di sebelah kiri, setelah itu baru diikuti oleh kata dalam bahasa Prancis. Dan di bawahnya ada print new card di sini untuk menampilkan kartu baru yang dibuat. Nah, karena tadi ada pertanyaan, maka di sini ada kita siapkan variabel jawaban answer untuk meminta konfirmasi menyimpan kartu ya. Nah, di sini ada answer sama dengan input. Nah, ini untuk apa? Untuk mengkonfirmasi dari kita apakah kita mau menyimpan kartu atau tidak. Nah, jika jawabannya iya di sini, maka kartu bisa ditambahkan ke list global cards tadi yang sudah kita tulis di awal. Oke. Nah, selanjutnya ada fungsi menyimpan kartu ke file. Mulai dari sini baris nomor 60. Yang pertama ini ada definisinya, definisi fungsinya. Untuk apa sih? Untuk mengelola proses penyimpanan daftar kartu saat kembali ke file. Oke, di sini answer ini meminta konfirmasi nih untuk menyimpan. Oke, selanjutnya if answer yes, jika pengguna memilih untuk menyimpan, maka apa yang terjadi? Terjadi ya di sini print saying cards. Kemudian di bawahnya ada with open. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuka file. File ini dibuka dalam mode write. Di sini ada huruf W ya teman-teman. Oke, mode ini akan menimpa atau overwrite konten file yang sudah ada. Sama seperti di video sebelumnya yang udah aku contohin. Jadi ketika ada tulisan yang tertera di sebuah file, kalau misalkan kita tulis ulang, kita write dari codingan ini, maka itu nanti akan menggantikan posisi tulisan yang udah ada, gitu. Oke, di bawahnya fwrite ini dalam string ya, cards itu untuk menulis data. Jadi daftar cards diubah menjadi string menggunakan str ini ya, kemudian ditulis ke file. Nah, saja ada program utama nih. Kita masuk ke program utama. Yang pertama di sini ada cards ya, ini sama dengan retrieve cards from file. Untuk apa? Ini langkah satu ini untuk program memuat kartu yang sudah ada. Selanjutnya ada display cards di 76 ini. Langkah kedua itu program menampilkan kartu yang baru dimuat jika ada. Selanjutnya ada while true. Ini adalah loop kondisi loop utama untuk membuat kartu baru. Di while true ini itu memulai loop utama ya, yang untuk apa? Memungkinkan pengguna membuat kartu berulang kali. Kemudian create new card di sini untuk apa? Untuk memanggil fungsi untuk membuat dan menambahkan kartu baru. Selanjutnya ada answer input kan di sini ya. Ini tuh meminta apakah kita mau membuat kartu lain atau tidak. Nah, selanjutnya jika jawabannya tidak, sama dengan break ya. Nah, jika kita menjawab no, maka loopnya dihentikan. Kemudian di sini ada print cards. Ini untuk mencetak daftar kartu akhir. Ini hanya opsional ya, hanya untuk verifikasi seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada save card to file. Ini sama seperti namanya, ini memanggil fungsi untuk menyimpan semua kartu yang telah dibuat selama sesi ini ke mana, ke flashcard ya. Karena tadi selama program kita menuju ke folder flashcard seperti itu. Kemudian terakhir ada print end of the program. Di sini ya pesan akhir aja untuk menunjukkan bahwa program kita sudah selesai. Mungkin itu penjelasannya dari program kita. Gimana tadi dia kita punya di sini ada tebak-tebakan gitu ya, tebak-tebakan. Kemudian nanti kita akan ditunjukkan seberapa lama sih kita menjawab semua kartu dengan benar. Kemudian selanjutnya yang satunya ini kita mentranslatekan bahasa Inggris ke bahasa Prancis seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video project kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.